Timnas U22 diunggulkan lawan Vietnam. Pelatih Jepang waspadai Timnas Indonesia. Gestur Sandy Walsh ketika lihat bendera Malaysia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Usai tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana kontra Irak. Laga tersebut akan digelar pada 15 Januari 2024 mendatang. Selanjutnya, skuad Garuda akan menatap laga melawan negara tetangga di ASEAN, yakni Vietnam pada 21 Januari 2024. Terakhir, tim Merah Putih akan melawan raksasa Asia, yakni Jepang. Laga tersebut dihelat pada 27 Januari 2024. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia merupakan tim dengan peringkat terendah di Piala Asia 2023. Edisi kali ini merupakan kali pertama bagi skuad Garuda kembali mentas di turnamen level Asia tersebut setelah 15 tahun silam. Pemain keturunan Sandy Walsh turut angkat bicara mengenai hasil drawing Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bertemu dengan Jepang, Sandy Walsh menyadari Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan sulit. Dikutip dari akun YouTube pribadinya, pemain berposisi sebagai bek kanan tersebut tetap yakin Timnas Indonesia bisa mencuri satu tempat untuk lolos ke babak selanjutnya. Sandy Walsh sendiri menargetkan lolos sebagai runner-up sehingga Timnas Indonesia bisa masuk fase gugur Piala Asia 2023. Putra sulung pelatih Timnas Indonesia Sintayong, yakni Shin Jae-won, turut bereaksi terhadap hasil pengundian grup Piala Asia 2023. Dikutip dari kolom komentar unggahan PSSI, Shin Jae-won memberikan dukungan kepada Asnawi dan kawan-kawan. Shin Jae-won beranggapan bahwa di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Piala Asia 2023 bakal menjadi ajang pembuktian Sintayong dan pasukannya untuk bersaing dengan tim-tim kuat. Bertemu Timnas Indonesia U22 di semifinal SEA Games 2023 membuat pelatih Timnas Vietnam U22 Philippe Trossayer mencari-cari alasan jika kalah. Juru taktik asal Prancis itu mengaku memiliki waktu istirahat lebih sedikit ketimbang Timnas Indonesia U22. Selain itu, Philippe Trossayer juga menyebut Vietnam U22 harus adaptasi dengan Stadion Olimpik yang sebelumnya menjadi venue Timnas Indonesia U22 di fase grup. Terakhir, Vietnam hanya punya 18 pemain untuk laga melawan Timnas Indonesia U22 nanti. Pelatih asal Vietnam Nguyen Tan Vinh menyebut level Timnas Indonesia U22 di bawah Thailand. Dikutip dari media Vietnam Soa.vn, atas dasar itulah Nguyen Tan Vinh meyakini bahwa Garuda Muda bakal kalah dengan Vietnam di babak semifinal SEA Games 2023. Berbicara tentang pertandingan melawan Timnas Indonesia U22, pelatih asal Vietnam itu menyarankan agar tim besutan Philippe Trossayer lebih fokus dan tidak melakukan kesalahan. Sebab skuad asuhan Indra Syafri memiliki beberapa keunggulan, termasuk waktu istirahat yang lebih dan rotasi pemain. Jim Kelly-Sroyer menjadi pemain Timnas Indonesia U22 paling disorot usai melawan Kamboja di laga terakhir penyisihan grup A. Tampil sebagai starter, winger Persik Kediri tersebut tak mampu menjawab kepercayaan dan ekspektasi publik. Dikutip dari kolom komentar unggahan PSSI, banyak netizen yang menilai Jim Kelly-Sroyer sebagai pemain titipan Exco. Ada pula netizen yang menyebut Jim Kelly-Sroyer sebagai pemain tarkam dan berharap winger 20 tahun tersebut akan kembali menjadi pemain cadangan di laga selanjutnya. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan pandangan soal hasil drawing Piala Asia 2023. Hajime Moriyasu menganggap bahwa setiap tim di grup D berpotensi memberikan kejutan termasuk Timnas Indonesia. Pelatih yang membawa Jepang mengalahkan Jerman tersebut mengaku bakal mewaspadai semua lawan. Sebab para pelatih di grup D termasuk Sintayong telah mengenal kekuatan Jepang dengan baik. Jepang sendiri berstatus sebagai runner-up Piala Asia 2019. Total, Jepang sudah pernah merasakan gelar juara di 4 edisi, yakni pada tahun 1992, tahun 2000, tahun 2004, dan 2011. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rangka membahas perkembangan sepak bola tanah air, khususnya kemajuan Timnas Indonesia. Dalam pembicaraan, Prabowo berencana untuk membantu menyekolahkan Timnas Indonesia ke Qatar. Namun belum jelas Timnas Indonesia senior atau kelompok umur yang akan diberangkatkan ke negeri sultan tersebut. Sebab hal tersebut akan menuai pro dan kontra jika bentrok dengan jadwal Liga 1.
Zainuddin Amali berterima kasih atas kebesaran hati Prabowo ikut terlibat membantu meningkatkan level sepak bola Indonesia. Dirinya berharap rencana tersebut turut membantu mengangkat prestasi Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh menunjukkan gestur yang bikin shock ketika melihat bendera Malaysia saat drawing Piala Asia 2023. Dalam unggahan di akun YouTube pribadinya, Sandy Walsh mengacungkan jempol ke bawah. Sontak hal tersebut mengundang komentar beragam dari warganet tanah air. Timnas Indonesia dan Malaysia sendiri memang memiliki rivalitas yang cukup sengit. Hal tersebutlah yang membuat Sandy Walsh turut menunjukkan gestur yang terbilang berani ketika melihat bendera Malaysia. Bagi Sandy Walsh, hasil pembagian grup D Piala Asia 2023 membuatnya ingin menuntaskan dendam ke Vietnam. Hal itu terungkap dalam sebuah unggahan akun YouTube Sandy Walsh sendiri. Pemain berusia 28 tahun itu menyebutkan bahwa Vietnam menjadi tim yang paling ditunggu-tunggu di Piala Asia 2023. Sandy Walsh mengaku bahwa Vietnam menjadi salah satu tim yang ingin dia kalahkan. Pasalnya, Vietnam membuat Timnas Indonesia gagal melaju ke final Piala AFF 2022 lalu. Polri tengah mempersiapkan konsep baru tentang penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Liga 1 Indonesia. Asop Kapolri Irjen Agung Setia mengatakan pihaknya akan melakukan kajian bersama dengan PSSI dan PT Liga Indonesia baru. Agung mengatakan rumusan tersebut akan segera dibahas dari berbagai aspek terutama kenyamanan dan keselamatan. Sebab menurutnya aspek keamanan dapat berpengaruh pada penyelenggaraan ajang sepak bola yang profesional. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin pelaksanaan kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 akan berjalan jauh lebih baik ketimbang musim-musim sebelumnya. Kolom komentar media sosial Keisuke Honda ramai dengan kata-kata dari netizen Indonesia yang malah menyambut dan merayu sosok asal Jepang itu menangani tim merah putih. Hal itu terjadi usai Honda menyampaikan salam perpisahannya dengan Kamboja. Tak hanya melatih Timnas Indonesia, ada pula yang merasa dan menyarankan agar mantan gelandang Timnas Jepang itu menangani klub di Indonesia. Selain komentar-komentar tersebut, terdapat pula apresiasi atas kinerja Honda selama 5 tahun menjalani proyek di Kamboja. Secara rekam jejak, Indra Syafri punya torehan bagus ketika berjumpa Vietnam, utamanya di fase gugur. Terbukti Indra Syafri berhasil menaklukkan Vietnam U19 lewat drama adu penalti di Piala AFF U19 2013 silam. Tak hanya itu, pada Piala AFF U22 2019, lagi-lagi Indra Syafri bisa membawa Garuda Muda berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di babak semifinal. Catatan tersebut memberikan harapan nyata jika Timnas Indonesia U22 punya peluang mendulang kemenangan kontra Vietnam U22 demi mengunci babak final SEA Games 2023. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.